kita bersyukur saudara-saudara semua di tempat yang baru, new season, all season, new season, all season ya. Buat gereja aja kita beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita dong. Ya. Semoga ingat selalu teman-teman bahwa Tuhan yang memberikan pertumbuhan dari suatu gereja. Tugas kita adalah mengajak orang di dekat kita, orang samping kita untuk hadir di gereja, untuk menduduki setiap bangku-bangku kosong ini. I wanna thank you juga buat semua tim yang hadir. Bang Jonah, Bang Julius yang buat datang dari pagi ya. Semua Yedija, Kadin, setup, yang semua sudah hadir hari ini. Yang paling penting dari suatu ibadah bukan 2 jamnya ya. Jangan gara-gara perkara 2 jam, kita jadi saling menyerang, tidak sesuai, tapi yang paling kita ingat adalah kita bersyukur. Kita mengucap syukur dan berterima kasih karena penyertaan Tuhan yang sampai hari ini. Oke, sebenarnya yang harus share hari ini adalah Bapak Gembala kita ya. Berhubung ada kabar duka cita bahwa ayahanda dari Pak John meninggal dunia tepat di hari Jumat. Jadi saya diminta untuk gantikan untuk sharing firman buat hari ini. Ya, let's pray. Kita doa lagi. Ayo. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Sebentar kami akan menyampaikan firman, biar setiap firman itu menguatkan hati kami, Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat Roh Kudus yang berbicara. Di dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Amin. Oke. Teman-teman semuanya, kita datang dari berbagai macam gereja ya. Sampai akhirnya Tuhan pilih, baik Tuhan libatkan, baik Tuhan bawa Roh Kudus pimpin melalui teman-teman yang ngajak, ayo Kenji datang, ayo Bang Gode datang semua. Ada Indah yang waktu itu aku ngajak Yedija, Kagata baru ngajak Tadin ke Indah dan semuanya gitu ya. Teman-teman aku rasa juga bukan pertama kali sebenarnya bergereja gitu ya. Dan hari ini di 30-40 menit aku akan sharing tentang Church Foundation gitu ya. Bahwa itu yang menguatkan kita sebagai jemaat mula-mula, jemaat awal gitu ya. Karena gak banyak orang mau dengan jumlah yang segini, dengan 2 alat musik yang sedikit gitu ya. Karena selalu pengen hal yang megah, hal yang fit, yang sudah terclean setup semuanya begitu ya. Itu yang diinginkan gitu. Dan hari ini I wanna share tentang Church Foundation. Kita akan belajar dari Stefanus ya. Moga-moga gambarnya kelihatan ya. Gitu. Nah, sebelum aku akan share tentang Church Foundation, aku suka melempar ke teman-teman suatu pertanyaan yang supaya teman-teman tetap keep gitu ya di dalam hatinya teman-teman ya. Mungkin agak berbayang ya dari slide-nya ya. Tulisannya adalah, apakah fondasi gereja tempat kita ibadah? Ya. Teman-teman ini udah banyak ke gereja A, gereja B yang alirannya reform, karismatik, tradisional church, ada yang dari berbagai macam hal gitu ya. Tapi saya mau ngajak teman-teman, apakah fondasi gereja tempat kita ibadah? Apakah pertanyaan tersebut pernah teman-teman lempar? Gitu ya. Bahkan yang hari ini sudah bergereja, baik sudah memutuskan di GA, baik yang masih ambigu mau kiri kanan, masih mau memutuskan mana nih A, B, C, D dan semuanya. Aku pengen lempar satu pertanyaan sederhana teman-teman. Apakah fondasi gereja tempat kita ibadah? Gitu. Karena next slide berikutnya. Karena banyak dibangun karena keperluan bisnis. Karena banyak dibangun karena kebutuhan event. Karena dibangun karena kesamaan suku dan tradisi. Ya. Jadi sesama suku ini A, B, C, yuk ibadah yuk. Gitu. Ya. Gitu. Karena dibangun dengan ambisi. Aku mau buat gereja yang besar, aku mau buat gereja yang hebat, mengalahkan GPCC, NDC, dan semuanya, bahkan kalau bisa sama. Gitu ya. Teman-teman bisa bertanya, kalau teman ke gereja A, B, apa ya? Kalau contoh ya, kita nggak bisa contoh di NDC. Saya gereja di NDC, kenapa ya pendeta NDC ini bangun gereja kayak gini ya? Kenapa ya saya gereja di A, saya harus beribadah dengan cara seperti ini ya gitu ya? Atas dasar apa ini dibangun? Atau apakah itu dibangun karena sebuah perpecahan? Ya? Jadi teman-teman harus menyimpan pertanyaan ini. Ataukah itu dibangun karena sebuah ritual-ritual?
ritual agama, iya doa-doa bareng, akhirnya kita mau bikin ibadah. Ya, karena teman-teman harus tahu, kalau teman-teman nggak punya fondasinya, bahkan hari ini teman-teman reason datang pun nggak strong enough. Kita udah pindah dari yang sore, sekarang kita ke siang. I hope family bisa datang lebih banyak lagi ya. Gitu. Tuhan akan bawa orang-orang yang keluarga. Gitu. Harus ada reason yang kuat. Kenapa teman-teman ini? Ini bukan cuma leaders gereja, tapi kita semua yang hadir hari ini. Karena kenapa? Karena kita akan belajar dari Stefanus. Ya. Next slide. Kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Ya. Boleh teman-teman buka Bible teman-teman yang ada di handphone atau mungkin Alkitab ininya. Ya. Kita akan bawa, teman-teman udah banyak tahu lah tentang Stefanus. Stefanus adalah salah satu martir. Ya, dia dirajam. Dia bisa-bisa dirajam. Karena dituduh menghina bait Allah. Menghina Tuhan. Karena mempertahankan iman Kristennya sebagai martir. Gitu. Nah, nanti, next slide. Sebenarnya aku nggak pengen bawa ayat Alkitab ini, tokoh Stefanus ini keluar dari konteks Alkitab. Sebenarnya panjang kisahnya, teman-teman nanti bisa menggumuli ayatnya. Itu sebenarnya adalah kisahnya mulai dari Kisah Para Rasul 6 sampai ke Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 4. Ini adalah semua berkesinambungan, teman-teman. Dari yang jemaat, Kisah Para Rasul itu menceritakan tentang jemaat mula-mula kayak kita nih, yang suka berkumpul sama-sama gitu ya, yang ada tantangannya dari luar, yang nggak gampang, bukan cuma tantangan dari luar, tantangan dari dalam, gitu loh. Bagaimana budaya Kisah Para Rasul itu bisa kita implementasikan, bisa kita execute, itu adalah dengan kondisi GA sekarang nih. Gitu. Ini yang paling relate. Karena kalau udah gereja besar untuk jemaat mula-mula Kisah Para Rasul, dia nggak cukup strong enough. Karena dia sudah besar. Tantangannya tuh bagaimana produce leaders lebih banyak. Ya. Tapi ini gambaran sebenarnya. Dan kalau teman-teman nanti baca di semua kisah ini, ya, next slide. Di Kisah Para Rasul 6 ayat 11, ya, lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa. Saya taruh di ayat ke-11 karena sudah terjadi. Stefanus itu di sidang. Itu ibarat kata kalau ke Injil di sidang, lo kenapa memilih iman Kristen lo kayak gitu? Mungkin Bang Gode yang baru dibaptiskan, kenapa lo memilih iman Kristen? Enggak, karena gue percaya bahwa ada keselamatan seperti ini. Allah, bilang aja karena sebenarnya itu nggak cocok. Lo tuh sebenarnya menghina Tuhan. Stefanus itu dihina, dihasut, difitnah. Bahwa apa? Lo menghina bait Allah, dia menghujat. Semua orang dari segala suku melakukan hal seperti itu ke Stefanus. Gitu. Tapi Alkitab catat bahwa dengan hikmat dan roh Allah, dia mampu menjawab. Wow. Bukan karena cerdasnya. Makanya di ayat ke-8, sebelum kita baca ayat ke-11, apa yang ditulis di situ? Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa. Saudara, kita nggak akan bisa ngejalan ini kalau kita nggak penuh dengan karunia dan kuasa daripada Roh Kudus. Karena tantangannya banyak. Kesatuan visi, komitmen. Apa yang terjadi pada Stefanus, itu diuji komitmennya. Diuji. Ya. Ini di Kisah Para Rasul 6. Ayat 8 sampai dengan 11. Dan di next slide. Bahwa fondasi gereja adalah karunia dan kuasa dari Roh Kudus. Saudara, kita harus melihat bahwa gereja-gereja itu yang mengandalkan Roh Kudus. Cek. Apakah gereja tempat kalian ibadah dimanapun itu melibatkan Roh Kudus? Ya, melibatkan Roh Kudus. Karena jemaat dipersiapkan untuk menghadapi banyak tantangan. Bukan dipersiapkan untuk kabur dari tantangan.
Tidak mempedulikan tantangan atau banyak hanya fokus pada berkat saja. Ya, apa-apa berkat-berkat, gila dikasih kayak Stefanus kabur. Ya, gak mungkin orang kayak Stefanus itu berpikirnya bukan lagi berkat. Dia berpikir ada gimana kuasa Tuhan bisa melewati tantangan. Waktu dia ditanya imannya, saudara nggak ditanya kok imannya mungkin. Saudara mungkin tantangan cuma dari dalam. Tantangan finansial, relationship, ya, family, komitmen. Tantangan kita di situ kok diuji. Kalau saya posisinya agak-agak kemudian, tantangan saya di kemudian. Nggak ada tantangan saya mau dirajam. Didudukin sama 100 orang Bekasi. Ditanya kenapa memilih gereja aja. Nggak ada. Atau belum ada. Gitu. Jadi cek fondasinya. Apakah melibatkan Roh Kudus? Atau melibatkan kemampuan Edo? Kemampuan Pajon? Karena kemampuan Pajon terbatas, Edo terbatas, Edo capek sedikit juga nggak mau minta ke orang lain. Ya, kita harus melibatkan sebagai jemaat mulai kita harus berdoa untuk Roh Kudus libatkan gereja ini. Karena kalau tidak iblis akan terus menyerang kita dalam segala sisi, keuangan, komitmen, kesatuan, hati. Ya, jadi itu fondasi yang harus kita bangun teman-teman. Jadi kita bukan dipersiapkan untuk kabur dari tantangan. GA harus mempersiapkan all the leaders how to face the challenges. Harus. GA bukan dipersiapkan untuk menerima berkat. Bagaimana Yedija berkatnya sebanyak-banyaknya. Bagaimana Edo berterima berkat sebaik-baiknya. Bang Gode habis dibaptis 1 bulan lalu berkat sebanyak-banyaknya. Enggak ya Bang Gode ya. Karena habis setelah itu kan tantangannya banyak ya. Betul kan? Abang habis dibaptis saja aku udah lihat story WA abang ya. Ya, gak gampang teman-teman. Tapi apa? Ada kuasa Roh Kudus. Itu yang Stefanus lakukan. Ya. Di next slide. Ya. Bahkan seharusnya kita bukan khawatir dengan pemusik gereja yang seadanya. Uang gereja yang sedikit, jemaat yang sedikit, alat dan skill yang terbatas. Seharusnya kita khawatir dengan semua keterlibatan penyediaan Tuhan, uang, tempat duduk buat beribadah, alat musik. Masihkah kita mengandalkan kuasa Roh Kudus? Ya, dengan tempat yang nyaman, ini agak dingin dibandingkan hotel set, ya, agak saling dekat gitu, lurus kayak meeting. Ya. Kita bersyukur. Pertanyaannya adalah, masihkah kita mengandalkan Roh Kudus? Masihkah Alvin Edo mengandalkan Roh Kudus waktu dia memulai ibadah ini? Masihkah Edo mengandalkan Roh Kudus waktu Edo mempersiapkan firman ini? Masihkah all leaders GA, jemaat yang hadir hari ini untuk berkomitmen di GA masih mengandalkan Roh Kudus? Ya. So the church foundation yang paling pertama adalah kuasa Roh Kudus. Tidak bisa ditawar. Semuanya bisa ditawar kecuali kuasa Roh Kudus. Itu yang dilakukan oleh Stefanus yang kita perlu belajar. Next slide. Nah, di Kisah Para Rasul 7, lompatannya adalah Daud telah mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Di Kisah Para Rasul 7 bercerita tentang bagaimana orang-orang Israel itu pengen bangun bait Allah khusus di tempat itu. Sampai dipaksa berdebat sama Stefanus. Benar-benar berdebat. Allah Israel mau, oke, kita harus bikin karena Allah tuh di sini gitu loh. Tapi lihat apa yang jawab Stefanus. Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi di ayat ke-49. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang kamu dirikan bagiku?
Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang kamu jadi perhatianku? Israel mau mendomestikan Allah. Dia mau bikin rumah Allah tuh kayak gini gitu loh. Tapi Stefanus bilang, gila loh. Rumah Allah tuh bumi ini. Dunia ini rumah Allah. Rumah Allah tuh ini seluruh. Rumah Allah tuh hadirat Allah, hadirat Tuhan. Itu adalah di mana kita bekerja. Waktu saya lagi ngoding, waktu saya lagi mikirin data, waktu saya mau analisis data, hadirat Tuhan di situ, Allah hadir di situ. Jadi kita nggak bisa mendomestikan Allah hanya sekedar di sini saja. Oh di sini hadir enggak? Waktu tadi ngesal, nyeting ada yang kurang suaranya, hadirat Allah hadir di situ. Hadir, exactly, persis. Same God, same Spirit. Ya, next. Fondasi gereja adalah dengan tidak mendomestikan Allah. Tahu nggak teman-teman? Anjing itu adalah binatang domestik. Anjing itu adalah dulu binatang liar sejarahnya. Tapi didomestikin supaya apa? Supaya bisa tinggal di rumah, supaya nurut, supaya dirantai, supaya sesuai dengan keinginannya siapa? Ownernya, tuannya. Kita sering ngedomestikin Allah. Kayaknya berdoanya kurang panjang kalau mau dijawab. 6 jam harusnya doanya ya. Kayaknya kalau kumpul-kumpul itu harus ada ibadah gitu. Ibadah mulu gak berubah. Ya. Pelayanan 10 tahun gak berubah. Itu saya sebutnya Alfredo. Bukan kalian. Ya. Lebih baik saya memulai dari diri saya. Alfredo ini pelayanan kemana-mana, mulai. Baru sekarang berubahnya. Baru sekarang hatinya lembut. Kita sering mendomestikan Allah. Harusnya ada 3 alat musik. 1 keyboard baru Allah hadir. Domestik Allah lagi tuh. Suka-suka kita atur-atur. Gak dapat tempat nih, kayaknya harus puasa nih. Kurang, gak dapat tempat lagi, puasa lagi. Kayak seolah-olah dengan melakukan ritual kita tuh Allah nurut gitu loh. Kayak orang Israel. Ya siapa? Gitu. Siapa kita cuy? Halo? Siapa kita? Nothing. Ya? Nothing. Jangan pernah domestikan Allah. Jangan. Tugas kita adalah memberi ruang yang tidak terbatas. Di next slide. Karena dengan mendomestikan Allah, seolah kita bisa mengatur Allah dengan ritual tertentu. Sehingga Allah bisa masuk dalam ruang terbatas yang kita buat, yang kita mau. Sama seperti apa? Dogi. Sini, kita atur-atur. Kalau nggak mau duduk, sit. Gitu kan? Jangan seperti bangsa Israel. Stefanus tahu bahwa dunia ini, semua langit adalah tumpuan Tuhan. Baik Allah tuh bukan di gedung fisik. Baik Allah tuh bisa hadir di all season. Ya. Stefanus sudah mengerti itu. Itulah kenapa dia berani dengan hikmat ngomong, menyatakan. Jadi fondasi gereja yang harus kita perkuat adalah jangan biarkan membatasi Allah. Biarkan Allah bekerja di tengah kelemahan kita, di tengah kekurangan kita, di tengah kebesaran kita, di tengah dunia mengatakan bahwa you cannot do it. Ya, biar Allah bekerja. Jangan kita batas-batasi. Itu fondasi gereja yang perlu kita cek. Jangan karena ritual tertentu. Saudara bisa tahu, saudara banyak datang ke gereja ini karena ritual-ritual tertentu akhirnya kita mengatur Allah. Jangan ya. Ritual adalah menguatkan iman kita, dan tidak mengatur Allah. Karena Allah memiliki segalanya. Next. Dan di ayat ke-8, ya, di Kisah Para Rasul ayat ke-8, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terjadi ya, dari berdebat,
menghina bait Allah, kemudian terjadi penganiayaan after Stefanus itu. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dan di Kisah Para Rasul 2 ayat 42, saya mundur ke belakang. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 42, sebenarnya adalah sudah terjadi budaya jemaat mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kayak kita, ayo ada apa? Kayak biasanya PA, ibadah, atau nggak discipleship, atau nggak KTB. Dia bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Gitu. Dimana itu makan bersama. Makanya makan bersama itu menjadi satu media penginjilan. Ya, itu bisa jadi satu media penginjilan. Ya, itu di Kisah Para Rasul 2 sebelum terjadinya Stefanus. Dan di Kisah Para Rasul 8 ayat 4, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Saudara, kejadian Stefanus membuat akhirnya Injil tersebar. Kematian Stefanus martir menjadi titik start Injil tersebar ke seluruh negara. So the question is, apakah fondasi kita dengan misi penginjilan? Next slide. Ya, misi memberitakan Injil. Kita tidak hanya sering berkumpul, tapi juga tersebar untuk memberitakan Injil. Ya, jangan cuma berkumpul. Kadang-kadang orang Kristen ngumpul cuma sama orang Kristen. Gak jadi berkat buat dunia. Padahal orang kiri kanan, tetangga kita, teman kita, bahkan tongkrongan kita. Ya, kalau saya ada tongkrongan saya di Menteng, itu tongkrongan luar biasa ya. Sebelum saya di GA gitu ya, wah itu luar biasa lah. Tapi hari demi hari Tuhan bawa. Saya bisa mendoain. Semuanya ternyata pergumulannya berat-berat banget. Ada pergumulannya suami istri, ada pergumulannya pekerjaan ganti-ganti. Apa minta berdoa? Ada yang paling baru ini adalah berdoa bahwa dia merasa bahwa Tuhan mengutuk dia dan keluarga. Wow. Sampai ada perasaan seperti itu. Itu tongkrongan saya di 31 Menteng itu. Kalau saya cuma ngurusin gereja, main cuma sama ini doang, meninggalkan yang di Menteng. Wah, itu udah main nih sama anak gereja-gereja. Saya nggak ketemu orang kayak gitu. Ya, banyak orang di sekitar kita. Jadi fondasi gereja yang paling kuat adalah penginjilan, saudara-saudara. Saudara harus leave the 99 to find the last one. Saudara harus tinggalkan yang 99 ini. Ya, cari yang satu. Stefanus titik mulainya. Kadang-kadang kita kebanyakan, kalau dulu gereja saya di gereja tradisional, acara PA lah, inilah ibadah ini, ibadah pemuda-pemudi, ibadah anak muda, ibadah yang agak lebih tuaan. Terus kapan kita ketemu orang luarnya gitu? Kumpulnya semua sama itu dong. Ya. Leave the 99, tinggalin 99. Ya. Gak ada yang bilang bahwa kekristenan itu adalah zona nyaman. Amin. Amin nggak? Kok pada nggak amin? Amin. Ya. Adakah kekristenan zona nyaman? Itu kalau ada teman-teman Kristen nih ya, ada yang tiba-tiba merasa nyaman, itu pertanyaan. Karena dalam sejarah kekristenan, pertumbuhan hanya datang dari penderitaan dan tantangan. Lihat penyebaran yang begitu besarnya. Kekristenan waktu Stefanus dirajam, waktu kekristenan ditindas, waktu rumah ibadah dibongkar, waktu ada rek-rek dihujat, dihancurin semuanya, itu adalah titik di mana kekristenan semakin berlipat-lipat kali ganda multiplikasi, bertambah. Ya, tidak pernah kekristenan terjadi karena zona nyaman. Tidak ada pertumbuhan karena zona nyaman.
pertumbuhan cuma terjadi karena tantangan. Makanya saya tuh orang yang selalu cek. Kalau saya pribadi, udah zona nyaman. Saya nyadar kadang-kadang gitu, udah zona nyaman. Enggak. Apalagi yang harus dikerjakan. Apalagi yang harus dibuat. Gitu. Jadi fondasinya selalu teman-teman kita mulai. Apakah kita mau memberitakan Injil? Apakah all the leaders in GA, ada saya, Bang Jonah, Pak John, Julius, dan Jody, memberitakan Injil? Ya, melalui members, all leaders, members akan following the contoh. Ya. Gimana kita memberitakan Injil yang jadi berkat buat orang? Next. Ya. Nah, di Kisah Para Rasul 7, ayat 55 menjadi satu bagian juga dari perikop itu. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Di sini dia udah mulai dirajam. Jadi kalau secara sejarahnya itu dibuat lubang gede, Stefanus didorong, dia jatuh ke bawah, dan semua orang merumuni Stefanus terus melempar batu ke lubang itu. Ya, waktu detik-detik di ujung, Stefanus mau udah dirajam, hidupnya udah tahu dia mati, di ujung hidupnya dia udah nggak tahu mau bilang apa lagi, udah pakai ilmu A, B, C, roh dan hikmat Tuhan, dia sampaikan, berdebat, berargumentasi, tetapi di ujung dia mau dirajam, waktu batu itu mau dilempar, apa yang dia bilang? Tetapi Stefanus, Alkitab mencatat, yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Jadi dia udah mau dilempar batu, dia menatap ke langit, apa? Dia melihat apa, teman-teman? Kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Wow. Dia melihat Tuhan. Waktu detik-detik di ujung hidupnya, dia melihat Tuhan di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Pertanyaannya, teman-teman, di ujung hidup kita, apa yang terjadi? Pertanyaan itu hanya teman-teman yang bisa jawab. Ya. Di ujung hidup kita dengan semua pelayanan yang kita buat, dengan semua hal yang kita kerjakan, apa yang terjadi? Stefanus di ujung hidupnya sebagai martir, ya, sebagai martir, udah mau dirajam, udah mau jatuh, udah jatuh bahkan, mau dilempar batu, dan menurut sejarah itu sekitar 200 orang, 200 batu dilempar secara sejarah. Dan tahu lah teman-teman bahwa martir Kristen itu matinya tragis. Disalib ke bari Petrus. Ya, ada martir yang ditarik dengan kuda, tangannya sebelah kiri, di sebelah kanan dari segala penjuru. Akhirnya kudanya ketarik, semua tangan, dua kaki dan dua badannya kepecah. Gitu. Karena dia ditarik dari segala penjuru. Ada Yakobus disalib dalam bentuk sila. Ada Yohanes dimasukin ke dalam air panas walaupun dia bisa lepas dari situ. Ya. Kasih tantangan kita. Ada nggak kita kebakar kayak gitu kan? Paling Alvin itu tantangannya melawan dunia lah. Paling Alvin itu tuh tantangannya pikiran jeleknya. Gitu. Ya. Paling Alvin itu tantangannya soal keuangan. Alvin itu paling tantangannya adalah kepercayaan diri. Paling Alvin itu, nggak pede nih. Alat musik cuma segini. Biasanya ada keyboard. Nggak pede nih. Apa sih tantangannya? Gitu. Di ujung kehidupan Stefanus, dia melihat Allah. Dia tidak bisa melihat Allah tanpa keintiman yang daripada Tuhan.
tanpa dia bertekun akan firman, tanpa dia melibatkan Roh Kudus kuasanya di setiap momen kehidupan Stefanus. Next. Jadi fondasi gereja dibangun atas keinginan, keintiman dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Ini yang nggak bisa ditawar. Saudara bisa datang ke gereja, tepuk tangan, berdiri, selesai, pulang. Gereja bisa dengan alat musik dan non alat musik. Gereja bisa menggunakan dengan musik klasik yang hebat, dengan kemampuan partitur yang luar biasa, amazing. Jadi akhirnya ini membawa kita untuk winning perdebatan. Ini kayaknya settingannya harus begini nih. Terlalu meeting. Ini kayaknya alat musiknya nggak bisa gitarnya Vena nih, Bijaya. Harus Gibson ini kayaknya. Berdebat nih kita. Sampai mau selesai. Kalau kita satu visi, same page, sebagai jemaat mula-mula yang melihat bahwa keintiman daripada dengan Allah Tritunggal itu yang paling penting. All things yang membuat kita saling menajamkan, saling bersikupu, akhirnya kita ngerti, kita kompromi, kita negosiasi. Gitu. Justru yang paling penting harus dibangun adalah pertanyaannya adalah apakah kita membangun keintiman dengan Allah Tritunggal? Apakah kita membangun keintiman sebagaimana Stefanus membangun dirinya? Bagaimana dia bisa melihat di ujung kehidupannya? Saya aja di ujung kehidupan saya berdoa tuh nggak kayak Stefanus. Bisa melihat Allah kayak gitu. Nggak sampai. Dan tentu ini karena Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang menguatkan kita. Jadi dimanapun teman-teman beribadah, bergereja, saya cuma mau bilang satu hal. Cari keintiman dengan Tuhan. Kalau di sini yang sudah hadir masih bingung bagaimana mencari keintiman dengan Tuhan, tanya gembalanya, tanya leadersnya. Kalau yang all leaders masih bingung gimana membangun keintiman dengan Tuhan, tanya leaders di atasnya, tanya teman. Karena kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Fondasi gereja justru meminta jemaat semua yang hadir untuk intimacy, relationship. Bukan relationship yang mendomestikan Tuhan harus hadir dalam ibadah-ibadah yang sudah ditentukan oleh gereja. Tapi justru ibadah-ibadah yang kita tidak dilihat oleh Tuhan. Waktu kita hadir di rumah kita. Waktu kita lagi di kereta kita berdoa. Waktu kita lagi bawa kita jalan ke sini. Waktu saudara lagi di motor. Waktu saudara lagi pergi. One event engkau meminta bagaimana Roh Kudus Allah Tritunggal hadir ke hidupmu. Membangun keintiman. Membaca firman. Bukan membaca firman yang 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Oke, dengan kayak gini hadirat Tuhan datang. Enggak. Saudara baca 1 perikop, 2 perikop, saudara renungi, saudara minta Tuhan Roh Kudus untuk tuntun. Kalau saya tuh baca firman kadang-kadang Tuhan, Alvin Edungil, pikirannya banyak banget. Terlalu banyak Alvin Edungil pengertian yang dibangun. Saya selalu minta Tuhan ampuni saya Tuhan. Roh Kudus Engkau yang berbicara. Tuhan saya nggak mudah melewati banyak ini. Banyak tantangannya kehidupan bekerja. Saya punya mimpi besar A, B, C, D, E. Tuhan Engkau bantu. Karena Alvin Edungil sekali gini langsung jatuh. Setiap dari kita siapa sih yang udah jatuh? Setelah dari sini kita bisa jatuh. Tapi yang menguatkan kita, yang mengingatkan kita adalah Roh Kudus yang ada dalam diri kita dan yang dibangun melalui keintiman dengan Tuhan. Next slide. Jadi ada 4 fondasi yang kita perlu ingat, teman-teman. Fondasi atas kuasa dan karunia Roh Kudus. Fondasi gereja yang tidak mendomestikan Allah, kita mulai stop dengan mengatur-ngatur Allah dengan terbatas.
Dan kita harus jadi gereja yang menjalankan misi. Semuanya berat, tapi Tuhan mampukan. Dan gereja yang dibangun untuk keinginan, keintiman dengan Allah.